Senja di tepi jurang. Selamat datang di kanal Kisah Selamanya. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video dengan cerita orisinal terbaru kami. Budi meregangkan seluruh tubuhnya dengan ekspresif, menarik napas dalam-dalam dengan berisik, dan menutup matanya sambil tersenyum, seolah sedang menikmati kenikmatan. Sebenarnya, untuk yang terakhir itu, ia bisa saja benar-benar tulus. Udara di sekitar mereka memang sungguh luar biasa. Jernih, bersih, segar, dengan aroma kembang sepatu dan melati yang bermekaran di pekarangan rumah penduduk, bahkan tercium samar-samar aroma tanah basah setelah hujan. Udara itu benar-benar terasa lezat, seketika membuat kepala menjadi lebih ringan, ingin rasanya menegakkan bahu. Setelah memanjakan indera penciuman, mata pun bisa dibuka untuk mendapatkan jenis kenikmatan lain, kali ini secara visual. Di hadapan mereka, membentang jauh ke depan hingga ke cakrawala, sejauh mata memandang, terhampar pemandangan tak bertepi, dihiasi oleh kontur perbukitan yang lembut seakan memudar, dan torehan-torehan sempit lembah yang dari ketinggian ini tampak seperti benang-benang tipis. Bahkan menara-menara saluran udara tegangan ekstra tinggi, sutet, yang besar dari sini tidak terlihat seperti struktur logam yang buruk rupa, melainkan seperti makhluk-makhluk fantastis yang merentangkan kakinya, membeku dalam keheningan. Kontur menara yang berongga dan kabel-kabel yang membentang di antaranya tampak kabur dan melebur di udara yang jernih, nyaris tidak merusak pemandangan. Sebaliknya, pita lebar sungai yang berkilauan dengan segala nuansa biru, dari warna tinta di bagian yang dalam hingga biru langit di gosong pasir, justru memperindah panorama. Bahkan, sungai itulah yang menjadi bintang utama dan tokoh sentral dalam pertunjukan alam yang menakjubkan ini. Dalam genangan air berwarna biru tua yang dari sini tampak diam tak bergerak, terpantul awan-awan cerah yang disinari matahari senja. Pohon-pohon yang condong ke arah sungai, berisiko tumbang ke dalam air dari tepi yang terus-menerus dikikis oleh aliran air dari bawah, dan matahari itu sendiri, memecah permukaan air menjadi jutaan kilau, dan di depan mata mengubah warna sungai menjadi abu-abu keemasan. "Indah sekali ya," ucap Budi. Dan Siti, yang berdiri di sebelahnya, mengangguk dengan tulus, setuju. Ia selalu sangat menyukai tempat ini, tempat mereka berdiri sekarang, dan seluruh daerah yang indah dan bebas ini. Desa di belakang mereka terletak dengan sangat nyaman dan indah di sebuah dataran tinggi kecil, di antara lembah sungai, yang kini sedang dinikmati oleh Siti dan Budi, dan hutan tropis yang lebat, dinding gelap yang menjulang di belakang rumah-rumah dan pagar-pagar terakhir, seolah membatasi manusia dan berkata kepada mereka, "Berhentilah, manusia kecil, cukup sudah." Seakan-akan mereka sudah mengambil terlalu banyak. Biarlah, apa yang sudah dibangun biarkan saja berdiri, tapi jangan melangkah lebih jauh. Dan desa itu, seolah patuh pada roh-roh hutan, benar-benar berhenti berkembang, menghadapkan jendela-jendela dan pekarangan rumahnya ke arah hamparan sungai yang terang. Tentu saja, pada kenyataannya, alasan mengapa bangunan manusia sudah lama berhenti menyebar ke segala arah bukanlah karena takut pada alam. Hanya saja, orang-orang yang tinggal di sini dan melahirkan generasi baru penduduk, jumlahnya semakin sedikit. Orang-orang pergi, meninggalkan rumah-rumah mereka, dan rumah-rumah yang tak bisa hidup tanpa manusia, mulai mati. Di sana-sini, di balik pagar yang miring dan ditumbuhi semak belukar, tampak atap-atap yang ambruk, ditumbuhi rumput, bahkan pohon-pohon muda, dan dinding-dinding kayu yang gelap menatap sendu dengan penuh celaan pada orang-orang yang telah mengkhianati mereka melalui lubang-lubang jendela yang kosong. Namun, desa itu terus hidup. Satu-satunya jalan berdebu, menebarkan wangi bunga, menghijau dengan kebun dan ladang, mengeluarkan asap tipis ke langit, dan berisik dengan suara gergaji mesin dan mesin pemotong rumput modern, deru motor, kokok ayam jago, dan gonggongan anjing. Desa itu juga berbicara, tertawa, bernyanyi, memaki, dan menangis melalui suara penduduk dan para tamunya. Yang terakhir ini, omong-omong, tidak sedikit jumlahnya. Daerah ini sangat kaya akan satwa liar, jamur, buah-buahan, dan berbagai kegembiraan lainnya bagi para pencari hasil alam. Siti tidak pernah terlalu menyukai memancing, mencari jamur, apalagi berburu yang sangat eksotis bagi seorang wanita. Entah kenapa tidak pernah ada waktu untuk itu,
Meskipun beberapa kali dulu sekali ia pernah mencoba merengek untuk ikut Budi dalam perjalanan wisatanya. Tetapi di sini, di tempat yang indah ini, Siti sudah berkali-kali datang, meskipun hampir selalu hanya singgah sebentar, paling lama menginap 1 malam, namun ia selalu berhasil menghirup udara lokal yang menakjubkan itu, yang bagi orang yang tidak terbiasa dan sudah kecanduan racun kota, awalnya bahkan bisa membuat kepala sedikit pusing. Ia bisa menghargai keheningan dan kegelapan yang menyelimuti desa, dan bersama malam merasakan kesejukan dan ketenangan hutan, yang terasa sangat menyenangkan di tengah panasnya musim kemarau. Dan di sini juga tinggal seorang wanita luar biasa, yang berinteraksi dengannya memberikan efek yang tidak kalah menyegarkan dan membangkitkan semangat bagi Siti seperti halnya alam setempat. Wanita itu bernama Ibu Ani Suryani. Ia adalah ibu Budi dan, dengan demikian, ibu mertua Siti, atau lebih tepatnya, mantan ibu mertua, mengingat peristiwa-peristiwa terakhir dalam hidup mereka. Sebenarnya, Budi tumbuh besar di desa ini. Memang, pada masa kecilnya, jumlah penduduk di sini jauh lebih banyak. Ada sekolah yang beroperasi, puskesmas pembantu, bengkel, dan penggergajian kayu. Di pinggir desa, sebuah pabrik gula besar pernah bersinar dengan lampu-lampunya, menebarkan aroma khas, dan yang terpenting, melenguh dengan keras, panjang, dan menuntut dari ribuan tenggorokan ternak. Sejak itu hampir setengah abad telah berlalu, dan segalanya telah banyak berubah. Desa menjadi sepi, penggergajian kayu dibongkar dan dijual sebagai besi tua. Pabrik gula sudah lama ditinggalkan, lampu-lampu yang tidak perlu dimatikan, dan sekolah ditutup karena pada suatu hari yang tidak begitu indah, jumlah muridnya tiba-tiba menjadi lebih sedikit daripada jumlah guru. Namun selama bertahun-tahun itu, Ibu Ani Suryani tetap tinggal di desa itu, seorang guru tua dari sekolah yang sama yang telah ditutup karena tidak dibutuhkan lagi, yang sudah lama ditinggal mati suaminya, yang membesarkan Budi dan melepasnya ke dunia luar, dan menunggu kepulangan putranya setiap hari, bahkan ketika ia tahu pasti bahwa putranya tidak mungkin datang. Menunggu hanya karena ia adalah seorang ibu, dan Budi adalah satu-satunya anaknya. Dan ia tidak bisa hidup dengan cara lain. Dan fakta bahwa Budi, setelah terlepas dari kampung halamannya, semakin jarang datang dan menghabiskan waktu semakin sedikit di sini, membuat setiap pertemuan dengan putranya menjadi lebih berharga, dan penantian menjadi lebih tajam. Ibu Ani Suryani, meskipun usianya sudah lanjut, masih tampak bugar, lincah, dan masih memiliki kecantikan yang halus dan sama sekali tidak seperti orang desa. Ia lebih mirip seorang wanita kota yang menua dengan anggun daripada seorang nenek desa. Seharusnya ia berjalan-jalan di taman kota atau duduk di bangku taman dengan sebuah buku puisi di pangkuannya. Lalu, setelah membuka payung, perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan setapak di antara genangan air, dengan sepatu hak tingginya yang masih terdengar berketuk. Namun, bahkan dengan sandal jepit dan mantel hujan tipis di pundaknya serta sarung tangan yang berlumuran tanah kebun, ia tetap entah bagaimana terlihat elegan dan menarik. Meskipun Siti telah mengenal wanita ini lebih dari 1/4 abad, ia tidak pernah bisa memecahkan rahasianya. Ibu Ani Suryani memiliki postur tubuh yang ramping dan punggung yang lurus. Rambutnya yang tebal dan putih keperakan tidak ia sembunyikan atau digelung seadanya seperti kebanyakan wanita lanjut usia, melainkan ia potong pendek, tergerai bebas sedikit menyentuh bahu, dan secara menakjubkan membuat pemiliknya tampak lebih muda. Karena itu, dari kejauhan ia tampak seperti seorang gadis yang entah mengapa memutuskan untuk berpura-pura menjadi wanita berusia 70 tahun. Dan Ibu Ani Suryani juga memiliki mata yang besar dan bersinar, yang hingga kini masih ia hias dengan genit menggunakan eyeliner tipis, bahkan jika tidak ada orang lain selain kucingnya yang memandangnya, dan bibir dengan sudut yang sedikit terangkat dalam senyum yang menjadi kebiasaannya. Ya, Ibu Ani Suryani hampir selalu tersenyum dengan ringan dan cerah, bahkan jika tidak ada senyum balasan selain senyumnya sendiri di cermin. Seperti semua calon menantu perempuan normal, Siti sangat takut saat akan berkenalan dengan Ibu Budi. Setelah mendengar banyak cerita, lelucon, dan karya-karya rakyat lainnya tentang kehidupan menyedihkan gadis-gadis Malang di bawah penindasan ibu mertua, ia sudah menduga yang terburuk, bahkan sampai Budi akan dilarang oleh ibunya untuk menikahi gadis kikuk seperti dirinya, Siti.
Ia memang sangat kritis terhadap dirinya sendiri. Apalagi tentang kelebihannya sebagai seorang ibu rumah tangga, ia bahkan tidak berani memikirkannya. Bagaimana bisa memikirkan sesuatu yang tidak ada? Tetapi, ketika datang untuk berkenalan dengan Ibu Ani Suryani, alih-alih monster angkuh yang penuh amarah dan penghinaan, ia justru melihat seorang wanita tidak terlalu tinggi dan cantik, yang menatapnya sambil tersenyum. Siti menatapnya dengan takut sejenak, mencoba memahami arti senyuman itu. Apa ini? Sarkasme, ironi. Tetapi entah mengapa rasanya tidak ada hal buruk yang tersirat dari ekspresi wajah Ibu Budi. Wanita itu hanya tersenyum, dan senyumnya ramah, dan yang paling menakjubkan, tulus. Pura-pura, untuk membuatku lengah, pikiran-pikiran berkecamuk di kepala Siti, tidak mau begitu saja melepaskan citra yang telah ia ciptakan tentang seorang pemusnah calon menantu yang tidak layak untuk putra kesayangannya. Siti, ayo, ibu buatkan teh, dengan melati dan sedikit ramuan lain. Sebelum kamu pingsan di sini karena gugup, tiba-tiba monster itu berkata dan menyentuh tangannya dengan telapak tangan yang kering dan hangat, dan seketika semuanya menjadi mudah dan sederhana. Kemudian ia duduk di dalam rumah, yang dari dalam juga tidak mirip dengan rumah desa dalam pemahaman Siti, sama seperti pemiliknya yang tidak mirip penduduk desa. Tidak, tentu saja, di sana ada semua yang seharusnya ada di rumah desa. Sebuah tungku besar, seekor kucing berbulu lebat yang mendengkur begitu keras hingga suara dengkurannya yang bergema menenggelamkan suara kulkas, dinding-dinding kayu, dan kusen pintu yang rendah, yang langsung membuat dahi Siti terbentur keras. Aduh, nak Siti. Seharusnya tadi menunduk, senyum Ibu Ani Suryani, sambil menempelkan handuk yang dibungkus es batu ke dahi tamunya. Membungkuk maksud ibu? Tanya Siti. Tidak, memang menunduk. Wanita itu menggelengkan kepala. Ini kan rumah tua, punya karakter, tradisi, dan menuntut rasa hormat dari penghuninya. Aneh ya? Ia tersenyum, melihat wajah bingung Siti. Menurutmu? Kenapa zaman dulu kusen pintu dibuat begitu rendah, agar tamu yang masuk ke rumah harus menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada tuan rumah? Bu, Budi masuk ke dalam rumah dan menyela percakapan. Sudah, jangan bebani Siti, dia sudah pucat pasi begitu, dan kamu jangan bengong. Kali ini ia berbicara kepada calon istrinya. Ibu ini bisa cerita macam-macam. Dulu kan dia pembina klub dongeng di sekolah, bisa-bisa dia mendongeng sampai pagi. Dan pintu dibuat rendah dan sempit itu hanya agar panas tidak cepat keluar dari rumah. Oh, dasar kamu ini realis, tawa Ibu Ani Suryani. Dan Siti menyadari bahwa versi Ibu Budi, yang begitu indah dan dalam maknanya, jauh lebih ia sukai, sama seperti ia menyukai rumah ini, yang mirip dengan pemiliknya. Perabotan di sini sangat sedikit, sebuah sofa, sebuah rak buku besar setinggi dinding, dan sebuah meja bundar besar di tengah ruangan, ditutupi taplak putih berenda. Yang banyak di sini adalah buku dan bunga. Dan pada pandangan pertama, sulit untuk menentukan apa yang lebih disukai oleh pemiliknya, membaca atau merawat tanaman-tanaman yang luar biasa indahnya. Sejak saat itu, Siti dan Budi secara teratur datang berkunjung ke Ibu Ani Suryani, makan enak, minum sirup markisa yang lezat, berjalan-jalan di hutan, berenang di sungai, dan mengantar matahari yang perlahan bersembunyi di balik cakrawala. Dan kemudian Siti akan berbincang dengan ibu mertuanya, mengagumi suaranya yang tenang dan lembut. Aneh ya, bagaimana ibumu bisa bekerja seumur hidup sebagai guru? Suaranya kan lembut sekali. Pasti tidak ada yang mendengarkannya, gumam Siti. Tentu saja, Budi terkekeh. Tidak ada yang mendengarkan. Beruntung kamu tidak pernah diajar olehnya. Bayangkan, dia justru tidak perlu berteriak. Sebaliknya, semua orang takut kalau dia mulai berbicara lebih pelan. Dia punya cara untuk berbicara nyaris berbisik. Tapi, tahu tidak, bisikan itu benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Budi mulai tertawa. Aku ingat, di desa orang tua bahkan sering bercanda, katanya, bawa saja si bandel itu ke Bu Suryani untuk dinasihati, nanti juga dia kapok. Mereka mengunjungi Ibu Ani Suryani awalnya sering, hampir setiap akhir pekan, kemudian semakin jarang setiap tahunnya, dan dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah sama sekali. Mungkin karena itulah pada kunjungan kali ini, menjadi sangat jelas bahwa kondisi Ibu Ani Suryani telah banyak menurun.
Siti dengan takut dan malu menyadarinya dan cepat-cepat menyembunyikan ketakutannya dalam-dalam. Tapi sirupnya masih tetap sangat lezat. Pohon mangga tua itu menunduk ke tanah dengan dahan-dahannya yang berat, kelelahan oleh panen, dan di dalam rumah, jam dinding masih berdetak dengan lembut. Dan suara-suara itu seolah bersembunyi di antara buku-buku, berlindung di bawah daun-daun tropis yang mengkilap, dan tenggelam dalam bulu lebat kucing besar itu. Ya, indah sekali. Sekali lagi Budi berkata dengan suara keras dan terlalu bersemangat untuk terdengar alami, menarik Siti dari lamunan hangatnya tentang masa lalu. Aku sampai lupa betapa indahnya di sini. Dan udaranya, oh, lihat, di sana ada bangku yang dipasang di tepi jurang. Wah, akhirnya ada juga orang lokal yang peduli dan melakukan sesuatu yang baik. Sekarang kita bisa duduk-duduk di sore hari dan menikmati matahari terbenam di atas sungai. Luar biasa. Dan hutannya, tahu tidak, katanya tahun ini jamurnya banyak sekali. Oh ya, di desa sebelah sudah buka toko modern, semuanya ada. Mungkin sebentar lagi di sini juga ada yang mau buka toko. Dan aku juga dengar, bukan, ini pasti, tahun depan gas akan masuk ke sini, kita bisa lupakan tungku sama sekali. Bayangkan, harga rumah di sini pasti langsung meroket. Para pemburu villa dan wisatawan akan berdatangan. Budi begitu bersemangat menceritakan keindahan dan perkembangan lokal seolah-olah Siti baru pertama kali ke sini dan baru saja diperkenalkan dengan tempat-tempat wisata. Sekarang ia mirip seorang pemandu wisata atau agen properti yang sedang memuji-muji keunggulan properti yang akan dijual kepada klien. Ibu akhirnya tidak keras kepala lagi. Kamu perhatikan tidak? Dia mengeluarkan televisi yang kita bawa dari kotaknya. Padahal itu sudah 5 tahun yang lalu, kalau tidak salah, lanjut Budi. Tapi yang terpenting, tentu saja, alamnya, betapa bahagianya hidup di surga seperti ini. Dan tidak perlu apa-apa lagi. Apalagi yang dibutuhkan seseorang untuk menyambut hari tua dengan tenang? Kata terakhir itu, begitu canggung, tidak biasa, seolah menggantung di udara. Siti merasa seperti ditampar di wajah, dengan kasar, keras. Seketika tenggorokannya tercekat, di sudut matanya, air mata keputusasaan mulai menggenang. Seketika lenyap segalanya, pemandangan indah di bawah sana, dan suasana hati yang menyenangkan yang selalu menyelimuti Siti setiap kali tiba di sini. Tiba-tiba ia merasa sangat dingin, dan jantungnya seolah diremas oleh tangan es, memeras keluar harapan terakhir dan sisa-sisa kegembiraan. Kini ia telah berubah menjadi seorang wanita yang tidak dibutuhkan siapapun, tidak memiliki apa-apa, yang hanya menantikan satu hal di depannya. Sesuatu yang baru saja Budi lemparkan ke wajahnya tanpa ampun dan tanpa berpikir. Hari tua. Tiba-tiba ia merasa seolah berada di gudang bawah tanah yang lembab dan gelap, dan di belakangnya terdengar suara pintu dibanting dengan keras dan dentang logam kunci yang memekakan telinga, menguncinya selamanya. Baiklah, aku harus pergi. Masih jauh ke kota. Belum lagi macet. Ia mendengar suara Budi menembus suara mengerikan itu. Begini, aku tidak akan mampir ke rumah lagi. Tolong sampaikan pada ibu, iya, katakan saja aku teringat ada urusan mendadak. Pokoknya, baiklah, Sid, yang ingin kukatakan adalah, kamu jangan datang lagi ke apartemen kita, maksudku, bekas apartemen kita, ya? Siapa tahu, kalau kamu ke kota dan karena kebiasaan lama memutuskan untuk mampir. Aku juga akan melepaskannya. Maksudku, sewanya, mahal, dan lagi pula. Budi jelas kesulitan mengeluarkan kata-kata, tetapi Siti tidak punya keinginan atau kekuatan untuk membantunya. Sudahlah, Budi seolah marah pada dirinya sendiri dan keraguan-raguannya. Kamu sekarang punya hidupmu sendiri, dan aku punya hidupku sendiri, yang baru. Baiklah, Siti, jangan marah padaku. Ya, beginilah jadinya. Lagi pula, kamu kan tidak terlantar di jalanan, dan tidak sendirian, kan? Ya sudah, semoga bahagia, aku pergi. Dan Budi pun pergi. Dan Siti tertinggal sendirian dengan matahari senja yang hampir padam, dengan kata putus asa hari tua yang dilemparkan ke wajahnya, dan dengan pikiran-pikiran tentang masa lalu. Dan di masa lalu Siti, ternyata, tidak banyak momen yang benar-benar bahagia. Tidak, tentu saja, ia pernah menjadi anak yang riang, lalu seorang gadis remaja. Ia pernah jatuh cinta,
bergembira, bermimpi. Tetapi entah mengapa sekarang, ketika tiba-tiba harus merenungkan kehidupan dewasanya, ia tidak bisa mengingat satu periode pun kebahagiaan yang penuh, tanpa beban, tanpa disadari, dan karena itu menjadi kebahagiaan yang paling sejati. Itu tidak ada dalam hidupnya. Tidak ada dan sudah. Seolah-olah ia telah menghabiskan setengah abad di dunia ini, bukan dengan menjalani setiap detiknya sebagai sesuatu yang unik dan takkan kembali, melainkan dengan berlatih, membuat draft kasar yang nanti pasti akan ia tulis ulang dengan rapi, membuang semua kesalahan dan kesalahpahaman, dan barulah saat itu ia akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya, penuh dan ideal. Dan inilah akibatnya, ia telah menunggu, atau lebih tepatnya, hidup hingga sampai pada titik di mana ia ditinggalkan seperti nenek tua dalam dongeng dengan tempayan yang pecah. Dan kehidupan yang cerah, riuh, dan nyata, setelah menertawakan rencananya dan merobeknya berkeping-keping, berlalu begitu saja. Siti lahir di keluarga seorang tentara, sebut saja, dengan huruf T besar. Victor sepertinya dilahirkan untuk mengabdi di militer. Ia dengan tulus menganggap profesinya sebagai satu-satunya pekerjaan yang layak bagi seorang pria dan keturunannya. Agar dapat memenuhi takdir ini dengan sebaik-baiknya, keturunan seorang prajurit juga harus lahir sebagai laki-laki, tetapi takdir telah mempermainkan Victor, dan anaknya lahir sebagai seorang perempuan. Dan tidak hanya takdir yang mengkhianati harapannya untuk melanjutkan garis keturunan dan dinasti militer, tetapi juga merenggut kesempatannya untuk memperbaiki sesuatu di masa depan, karena ia kehilangan istrinya. Persalinan prematur yang sulit di sebuah rumah sakit kecil yang tidak memadai di sebuah kota garnisun terpencil membawa hasil yang mengerikan. Ibu dari bayi itu tidak selamat. Jadilah Siti tanpa ibu, dan dengan gaya hidup ayahnya yang spesifik, ia juga hampir tanpa ayah. Victor benar-benar berduka, mendengarkan tangisan bayi perempuan dari dalam selimut, dan membawanya ke rumah ibunya. Jadilah Ninka kecil berada di tangan neneknya. Wanita itu, tentu saja, berani dan tabah, karena meskipun usianya sudah lanjut dan kesehatannya tidak prima, ia tidak menolak permintaan putranya dan menerima cucunya, memberinya makan dan membesarkannya dengan sederhana dan jujur, sebisanya, sejauh kekuatan dan kemampuannya. Siti kecil mulai menyadari posisinya yang tidak biasa, aneh, dan berbeda dari anak-anak lain sejak di taman kanak-kanak, ketika ia mendengar orang berkata padanya, "Wah, ibumu tua sekali." "Itu bukan ibuku, itu nenekku, bodoh," jawabnya dengan masuk akal kepada teman sekelasnya yang ingusan. "Aku tinggal dengan nenek." "Oh, jadi kamu anak nenek." Entah kenapa anak laki-laki itu malah senang. Zubaidah, nenek Siti, tidak mengarang cerita tentang orang tua yang sedang ditugaskan ke planet yang jauh untuk menyelamatkan penduduk di sana. Gadis itu sejak dini mengetahui kebenaran bahwa ia tidak punya ibu dan tidak pernah punya. Dan ayahnya bertugas begitu jauh dan dengan penuh pengabdian sehingga sepertinya ia tidak terlalu peduli pada putrinya, yang jelas belum sempat ia rasakan ikatan apapun, mereka hidup susah bersama nenek. Uang pensiun, pekerjaan sampingan sebagai penjaga malam, dan tunjangan Siti, bahkan ditambah dengan uang yang kadang-kadang dikirim Victor kepada ibunya, nyaris tidak cukup untuk hidup. Memang, Ninka, seperti anak kecil pada umumnya, untuk sementara waktu tidak menyadarinya dan tidak memperhatikan bahwa ia tidak mengenakan gaun dan mantel baru, melainkan pakaian bekas yang diberikan tetangga setelah anak perempuannya sendiri sudah tidak muat lagi. Ia tidak peduli bahwa semua buku anak-anaknya, yang beberapa halamannya hilang, jelas sudah dibaca berkali-kali oleh orang lain, dan sebagian gambarnya telah ditambahi dengan fantasi spidol. Dan beberapa mainannya ada yang kurang kaki atau telinga. Bahkan fakta bahwa ia tidak punya sepeda pribadi tidak terlalu membuatnya sedih, karena anak laki-laki yang tinggal di lantai atas, seumuran dengan Ninka, adalah orang yang cukup baik dan secara teratur meminjamkan sepedanya. Tetapi waktu berlalu, dan hal-hal yang tadinya tidak ia perhatikan sendiri, kini dengan senang hati diberitahukan oleh orang lain. Dan seiring bertambahnya usia Siti, para pemberitahu itu semakin banyak, dan kata-kata mereka semakin kejam dan menyakitkan. Salah satu pemberi kebaikan itu adalah gadis tetangga yang sudah beranjak dewasa, yang pakaiannya dengan tulus Siti pakai hingga usia 10 tahun. Siti si gembel.
Gadis itu mulai bernyanyi, tanpa terlalu peduli pada Rima, ketika melihat Siti pada hari pertama sekolah. Bajuku itu tidak kesempitan di ketiakmu? Awas ya, pakainya hati-hati, jangan sampai robek. Siapa tahu nanti anakmu juga pakai baju itu ke sekolah? Dari acara itu, Siti yang duduk di kelas 3 berlari pulang sambil menangis. Wati. Gadis menyebalkan itu, tentu saja dimarahi ibunya dan bahkan dilarang makan makanan manis selama seminggu, tetapi itu tidak menghibur Siti. Aku tidak mau ke sekolah lagi, katanya dengan muram kepada neneknya. Zubaidah berpikir sejenak, menelan beberapa butir pil, dan setelah mengelap cincin emas tipis dengan batu putih kecil di jarinya dengan kain, ia pergi ke suatu tempat. Ia kembali tanpa cincin, tetapi dengan sebuah kantong plastik. Di dalamnya ada gaun baru, kaos turtleneck, sepatu, jaket, dan celana jin. Semuanya baru, berbau toko dan kemakmuran. Persediaan perhiasan nenek yang tidak seberapa itu cukup untuk beberapa tahun, dan kemudian Zubaidah dan Siti benar-benar tertinggal, kali ini benar-benar tanpa harapan. Mana mungkin mereka bisa mengejar model telepon dan jam tangan terbaru, dan mode jaket tebal sampai ke tanah serta sepatu bot mengkilap dengan sol tinggi. Ninka kembali menjadi orang buangan. Dan bahkan prestasi belajar yang cukup baik, kemampuan menggambar, dan berlari paling cepat di stadion sekolah tidak banyak membantu situasi. Nasihat yang terus-menerus diulang oleh neneknya, bahwa penampilan luar hanya sementara, yang penting adalah isi kepala, juga tidak banyak menghibur. Singkatnya, ia benar-benar menderita di sekolah, meskipun Zubaidah secara berkala dengan upaya superheroik memberikan cucunya beberapa momen cerah yang langka dan singkat dalam kehidupannya yang cukup kelabu. Siti lulus sekolah dan masuk ke institut keguruan, di sana menjadi lebih mudah. Lebih mudah menyembunyikan diri dan kemiskinannya di antara orang-orang asing. Banyak di antaranya juga tidak menonjol dengan pakaian modis, ponsel pintar model terbaru, dan rambut yang diwarnai dengan rumit. Dan tiba-tiba, seperti petir di siang bolong, Victor muncul. Ternyata, ia sudah lama pensiun dari tentara, mencoba membangun bisnis dan menghasilkan uang, tetapi tidak terlalu berhasil. Sudah terlambat untuk mengajarimu cara hidup, dan tidak ada gunanya juga, kata Zubaidah kepada putranya. Kamu, tentu saja, tidak pernah menjadi ayah yang sesungguhnya bagi Ninka dan tidak akan pernah menjadi, tapi setidaknya, sekarang dia tidak akan sendirian di dunia ini. Jangan sakiti dia, dengar? Jangan diperparah lagi. Apa artinya itu? Victor tidak mengerti saat itu. Tetapi beberapa bulan kemudian, kata-kata misterius ibunya menjadi jelas dengan sendirinya. Zubaidah meninggal dengan tenang dan damai, hanya tidak bangun dari tidurnya. Ia seolah-olah telah melepaskan pegas di dalam dirinya, yang selama bertahun-tahun telah menahannya dalam ketegangan demi cucunya, dan setelah rileks, ia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya kembali. Siti tidak pernah punya ibu, tetapi kini ia tiba-tiba merasakan sakitnya kehilangan, bertahun-tahun kemudian, berdiri di depan makam orang yang sebenarnya telah menjadi ibunya seumur hidupnya. Baiklah, Siti, aku bersalah padamu, kata Victor setelah pemakaman. Aku tahu, melihatku mungkin tidak terlalu menyenangkan bagimu. Kita adalah orang asing. Aku tahu, aku tidak mau mengganggumu. Jadi, hiduplah sesukamu. Jadilah Siti tiba-tiba naik beberapa tingkat di tangga prestise. Ia menjadi pemilik apartemennya sendiri, dan keuntungan dari posisi ini segera ia rasakan sepenuhnya. Hei, maaf, tunggu, kamu Siti kan? Tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya. Seorang pria mengejarnya, tinggi, berambut pirang, dengan mata abu-abu yang penuh perhatian, harus diakui, cukup tampan. Iya, jawabnya heran. Kamu? Pria itu tiba-tiba tertawa dan melakukannya dengan begitu ringan, ceria, dan tulus. Kamu tidak tinggal di asrama, ya? Aku sudah beberapa kali melihatmu berjalan ke halte di sore hari, bukan ke arah asrama bersama yang lain. Ia terus menatapnya dengan pandangan yang sama sekali tidak biasa, yang membuat punggungnya merinding, dan entah mengapa tiba-tiba ia ingin pria itu menyebut namanya sekali lagi. Iya, saya, Siti mengulangi lagi, mengutuk dirinya sendiri karena gagap. Nah, tentu saja, kamu kan dari institut keguruan. Jangan dijawab, iya, saya lagi, ia terkekeh.
Kamu kuliah di keguruan? Iya, jawab Siti, sudah bisa ditebak, dan langsung, dengan wajah memerah, menyembur. Pria itu menatapnya dengan saksama dan tertawa terbahak-bahak. Kalau kamu bilang kamu kuliah di jurusan sastra, aku pasti mati tertawa. Tapi pertama-tama, katakan dulu ciri khasmu. Iya, saya. Begitulah Siti berkenalan dengan Budi. Jika percakapan aneh itu bisa disebut perkenalan. Budi kemudian selama bertahun-tahun sering bercerita bahwa Siti pada pertemuan pertama mereka benar-benar membuatnya terpana dengan kata-katanya dan selalu tertawa geli mengenangnya. Ia juga seorang mahasiswa, hanya saja kuliah di Politeknik jurusan teknik. Dan, karena ia perantau, ia tinggal di asrama. Kota tempat mereka tinggal dan belajar relatif kecil. Semua universitas berlokasi di gedung-gedung tua di pusat kota. Dan untuk tempat tinggal para mahasiswa yang ceria, bertahun-tahun yang lalu dibangunlah sebuah kompleks rumah susun 5 lantai, yang tidak terlalu nyaman dan indah. Tapi kapan hal itu menakutkan bagi mahasiswa sejati? Budi menganggap posisinya sendiri cukup menyedihkan dan kurang prospektif. Ia tumbuh di sebuah desa kecil yang perlahan-lahan mati, di mana ibunya tinggal, yang, pada dasarnya, telah melakukan semua yang ia bisa untuknya, dan tidak ada lagi bantuan yang bisa diharapkan darinya. Dan bahkan penampilannya yang cukup menarik, yang menarik perhatian para gadis, tidak ada artinya tanpa pakaian yang layak dan setidaknya sedikit uang di saku. Ia juga, sayangnya, bukan mahasiswa berprestasi yang menjanjikan, meskipun pada awal kuliah ia dengan jujur telah mencoba. Tetapi belajar itu terus terang membosankan dan, yang terpenting, sulit. Dan tahun demi tahun ia dengan susah payah lulus ujian, naik tingkat, dan dengan kecemasan yang mulai tumbuh memikirkan bagaimana ia akan menyelesaikan kuliahnya, dan dengan ijazah insinyur mesinnya akan bekerja di pabrik atau perusahaan transportasi. Dan kelulusan dari institut berarti ia akan diusir dari asrama, yang berarti ia harus mencari tempat tinggal, menyewanya, dan menghabiskan sebagian besar uang yang akan ia hasilkan untuk itu. Lalu untuk apa semua ini? Apa gunanya hidup seperti itu? Budi tidak takut bekerja. Bagaimanapun, ia dibesarkan di desa. Ia selalu, menurut ibunya, menjadi kepala keluarga kecil mereka dan benar-benar melakukan banyak hal yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh anak-anak kota yang manja. Selama kuliah, ia secara teratur bekerja sampingan di tempat-tempat yang tidak membutuhkan keterampilan dan kualifikasi khusus. Tetapi ia memimpikan hal yang sama sekali berbeda, kehidupan normal, di mana ia tidak perlu menghitung setiap rupiah, tetapi bisa dengan tenang dan bermartabat membayar makan malam di restoran mahal, bersama seorang wanita cantik, dan kemudian mengantarnya pulang, atau ke rumahnya sendiri. Singkatnya, pergi bersamanya dengan mobilnya sendiri yang bertenaga dan mengkilap, dan juga naik pesawat dan berlibur ke resor pantai atau ski, atau dalam perjalanan pulang kerja mampir dan membeli sebotol whisky mahal dan duduk dengan segelas minuman pria sejati di depan televisi layar datar yang besar. Singkatnya, tidak ada yang supernatural, luar biasa, atau tidak masuk akal. Semuanya cukup bisa dijelaskan dan normal. Tapi bagaimana cara mencapainya, jika gaji yang didapat dengan ijazahnya dan tanpa pengalaman sama sekali hanya cukup untuk menyewa tempat tinggal kumuh, makan siang di kantin, dan setengah botol whisky itu. Mungkin, masih bisa menyisihkan untuk majalah otomotif, agar setidaknya bisa melihat mobil apa yang dikendarai oleh orang-orang normal yang lebih beruntung dalam hidup darinya. Dalam pemikiran suram seperti itu, Budi menghabiskan banyak waktu. Batas waktu pengusiran dari asrama semakin dekat, dan ia harus melakukan sesuatu atau kembali ke rumah ibunya di desa asalnya. Ia sudah sering melihat Siti, arus mahasiswa politeknik dan mahasiswi keguruan, yang secara bercanda disebut calon guru oleh para mahasiswa teknik, terus-menerus bersilangan dan bercampur di berbagai tempat. Di kompleks kampus, di dekat asrama yang sama, di pesta-pesta bersama dan pertemuan tak terduga, di stadion, yang secara aktif digunakan oleh universitas untuk membakar kelebihan lemak para calon spesialis, di toko-toko terdekat, di mana para pemuda yang selalu lapar dan pemakan segala membeli mie instan, coklat, keripik, dan makanan tidak sehat lainnya. Budi, sebagai peserta penuh dalam gerakan tak henti-hentinya ini,
beberapa kali menangkap pandangan seorang gadis tinggi langsing dengan kuncir kuda panjang rambut gelap di tengkuknya. Ia cukup cantik, tetapi, istilahnya, tidak membuat jantung berdebar dan tidak membuat susah tidur. Hanya salah satu dari sekian banyak. Kehidupan mempertemukan mereka lebih dekat ketika mereka sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir. Budi bersama seorang teman lamanya sedang duduk di bangku dekat asrama putri dan mendiskusikan cara-cara untuk menyelinap masuk secara diam-diam dari penjaga, memanfaatkan senja. Tiba-tiba pintu terbanting, dan sesosok tubuh tinggi langsing melompat keluar, bergerak cepat ke depan, sambil merogoh-rogoh tas, dan menginjak kaki Budi yang sedang bersantai di bangku. "Oh, maaf!" Gadis itu berteriak kaget dan menghilang dalam kegelapan. "Dasar!" gerutu Budi tanpa marah. Berkeliaran saja di kegelapan. Dan mau kemana dia malam-malam begini? Sebentar lagi asrama ditutup, nanti dia tidur di bangku. Dia tidak takut, kata temannya dengan berwibawa, yang tahu segalanya tentang semua orang di sekitar. Itu Ningka dari jurusan sastra. Dia orang sini, maksudnya orang kota. Untuk apa dia kembali ke asrama, kalau dia punya apartemen sendiri? Oh ya, Budi mengangkat alis. Kalau begitu, aku mengerti. Sejak saat itu, gadis bernama Siti itu mulai menarik perhatiannya secara signifikan. Pada suatu kesempatan, ia mengamatinya lebih saksama. Ia ternyata pilihan yang cukup cocok. Wajah yang sederhana namun menyenangkan, mata coklat yang naif, dahi yang tinggi dan bersih. Rambutnya memang bagus, tidak bisa dipungkiri. Tebal, berkilau, rasanya ingin sekali mengelusnya, membiarkan helai-helainya melewati jari-jari. Pakaiannya sederhana, tentu saja, tidak ada sentuhan istimewa, tidak ada gaya, tapi ia langsing, berkaki jenjang, ringan, dan secara umum bentuk tubuhnya sangat bagus. Tidak heran jika ia, seperti yang kemudian diketahui, memenangkan semua kompetisi lari antar universitas. Tetapi yang terpenting, Siti memiliki apartemennya sendiri, dan ini, mungkin, mengalahkan semua argumen lain yang mendukung atau menentang. Mereka berkenalan dan mulai berkencan. Dan tak lama kemudian Budi benar-benar yakin bahwa Siti adalah pilihan yang ideal untuknya, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Ia adalah gadis yang manis, baik hati, dan mudah percaya, sama sekali tidak dimanjakan oleh orang tuanya, yang, seperti yang kemudian diketahui, hampir tidak ia miliki, tidak oleh waktu, tidak juga oleh keadaan. Dan sepertinya, ia benar-benar jatuh cinta pada Budi. Ia merasakan cinta itu, dan dengan tulus berterima kasih untuk itu. Setidaknya, ia sendiri tidak pernah merasa begitu baik dan tenang seperti saat bersama Ningka, kecuali mungkin saat kecil bersama ibunya. Apakah ia sendiri mencintai Siti? Pertanyaan yang rumit. Ia pasti ingin cepat kembali untuk melihatnya setelah beberapa jam tidak bersama, mendengar suaranya yang tenang, datar, tertawa bersamanya karena suatu kejadian atau lelucon. Ia suka cara Siti memasak, terutama supnya yang sangat rumahan dan kaya rasa, yang setelah 5 tahun makanan asrama, yang kadang-kadang bahkan sulit disebut makanan, adalah sebuah anugerah bagi perut dan jiwa. Menyenangkan mengenakan kaos yang tidak kusut dan berbau hari kemarin, atau bahkan hari sebelumnya, di pagi hari, melainkan kemeja segar yang telah disetrika dengan rapi, menunggunya di lemari dengan gantungan. Dan Siti sendiri benar-benar sangat ia sukai, menarik baginya. Ia suka memegang tangannya di tangannya saat duduk di depan televisi, menyentuh rambutnya, yang ternyata saat disentuh luar biasa halus, selembut sutra, dan sejuk. Cinta. Apakah ini atau hanya keinginan untuk hidup nyaman di samping seorang gadis cantik? Budi sendiri seringkali tanpa sadar memikirkan hal ini, dan tidak bisa menjawab pertanyaan apakah ia mencintai Siti. Ia selalu merasa bahwa cinta kepada seorang wanita adalah sesuatu yang lain, yaitu ketika kamu terbakar gairah, siap melakukan apa saja untuknya, dan menerima balasan gelombang perasaan dan emosi yang sama dahsyatnya. Dan Ningka, apa yang salah dengan Ningka? Bersamanya Enfahgut, tapi untuk saat ini, itu sudah cukup baginya. Dan mengapa mereka tidak menikah saja, kalau begitu? Apalagi dia adalah pilihan yang ideal untuk dinikahi. Tidak ada siapapun yang bisa mengganggu hidupnya dan mengklaim Siti dan apartemennya. Ia melamar Siti, dan mereka menikah. Meskipun,
Kata menikah mungkin terlalu berlebihan untuk kasus mereka. Mereka hanya merayakan perjalanan ke Goa dengan makan malam berdua di restoran. Sid, ayolah, untuk apa kita mengadakan pesta besar? Aku tidak pernah mengerti tradisi pernikahan konyol kita. Untuk apa mabuk-mabukan berhari-hari bersama orang-orang yang setengahnya saja tidak kamu kenal? Dan berkeliling kota dengan mobil yang dihias aneh, sesi foto yang aneh itu, menurutku, nanti melihat foto-foto itu entah lucu entah malu. Apakah kamu butuh semua itu? Aku tidak. Aku juga tidak butuh. Siti mengangguk, menyingkirkan jauh-jauh pikirannya tentang pesta yang meriah dan riuh, di mana semua orang tiba-tiba akan melihat betapa cantik dan bahagianya dia. Apalagi harus berutang untuk semua itu. Aku tidak bisa memahaminya. Aku, tentu saja, bukan orang pelit, tapi lucu saja melihat orang-orang mengambil kredit untuk pernikahan dan bercerai sebelum sempat melunasi kredit itu. Lucu kan? Tentu saja, Siti terkekeh. Dan gaunnya? Gaun pengantin. Kamu mau gaun konyol, aneh, tidak nyaman seharga jutaan, yang akan kamu pakai sekali seumur hidup, dan kemudian akan membusuk di dalam koper selama bertahun-tahun? Aku tidak mau, Siti setuju. Dan lagi pula, yang harus dirayakan adalah sesuatu yang benar-benar penting dan berarti. Misalnya, ulang tahun pernikahan ke-10 atau setidaknya ke-5, ketika benar-benar ada sesuatu yang perlu dirayakan. Kalau kita sudah sampai pada tanggal yang pantas, barulah kita akan mengadakan pesta yang sesungguhnya. Benar kan? Tanya Budi. Benar, Siti tersenyum. Nah, sudah diputuskan. Lebih baik kita beli sofa yang bagus. Itu jauh lebih kita butuhkan untuk kehidupan keluarga kita. Benar kan? Tanya Budi. Tentu saja, lebih baik, Siti mendukungnya. Aku tidak mengerti, jadi kalian benar-benar mau melewatkan pesta pernikahan? Tanya teman kuliah Siti, Wati, dengan nada marah. Kalian ini aneh. Dan siapa yang memutuskan begitu? Kamu atau Budi? Kami memutuskannya bersama, kami selalu memutuskan semuanya berdua, kata Siti dengan tegas dan mantap. Dan pada saat itu, ia sendiri benar-benar yakin dengan apa yang ia katakan kepada temannya. Mereka menikah, pergi ke rumah Ibu Budi untuk bulan madu, meskipun, lebih tepatnya, itu hanya seminggu. Namun, Siti yang tidak terbiasa dengan kemewahan merasa sangat puas. Sungai sebagai ganti samudra, padang rumput yang berbau mint dan semanggi sebagai ganti pantai berpasir putih, pohon mangga tua yang rindang di halaman sebagai ganti pohon palem, dan bahkan sebuah kamar kecil, yang salah satu dindingnya digantikan oleh sisi tungku besar yang diputihkan, sebagai ganti kamar di Hotel Bintang 5. Yang terpenting adalah Budi ada di sampingnya, pria yang ia cintai. Dan kemudian tahun-tahun berlalu. Mereka bekerja, makan, tidur, menonton televisi, dan menumpuk kekosongan. Siti, aku tadi ke dokter. Jadi, sayangku, ternyata aku tidak akan pernah bisa. Pokoknya, aku mandul, benar-benar tidak ada harapan. Padahal kamu sangat menginginkan anak. Apa kamu akan meninggalkanku sekarang? Apa sih kamu? Budi sayang? Ya Tuhan. Tentu saja tidak. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Aku kan mencintaimu, kita akan mencari jalan keluarnya. Jalan keluar apa? Siti, aku tidak akan bisa mencintai anak angkat. Kalau begitu, kita akan hidup berdua saja. Budi, kita tidak pernah pergi berdua kemana-mana. Kamu lagi-lagi pergi sepanjang akhir pekan. Aku kan pergi memancing, Siti. Itu kegiatan laki-laki dan bersama teman-teman laki-laki, lagi pula. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Bersama-sama. Sudahlah, aku akan kembali besok malam. Kita akan bersama-sama dari jam 8 malam sampai pagi. Nanti kita malah bosan satu sama lain. Apa ini, Siti? Atau lebih tepatnya, siapa ini? Oh, Budi, jangan marah ya. Ini anak anjing. Wati yang membawanya, bayangkan. Lihat, lucu sekali. Sid, kenapa kamu sodorkan ke aku? Kamu kan tahu aku alergi. Singkirkan dia dari rumah segera. Kamu mau aku ruam-ruam semua? Wati itu temanmu. Budi, hentikan segera. Wati adalah satu-satunya sahabatku. Semua teman yang lain sudah hilang. Tentu saja,
bilang saja itu karena aku. Budi, sayang, bagaimana bisa begini? Sudah, jangan menangis. Ini hanya patah kaki. Memang, harus berbaring selama 3 bulan, dan kemudian butuh waktu yang sama untuk pulih. Tidak apa-apa, ini tidak menakutkan. Maksudku, tentu saja mengerikan, tapi aku akan ada di sampingmu, sungguh. Justru itu yang membuatku takut. Siti, sudah lama aku ingin bicara denganmu. Dengar, aku bosan dengan kondisi kekurangan uang ini. Ada tawaran untuk berinvestasi. Kamu tahu, bisnis. Bisnis sungguhan, terpercaya, tapi butuh uang yang serius. Aku berpikir, bagaimana kalau kita jual apartemenmu? Toh sudah tua dan kecil. Bagaimana kalau tidak berhasil? Kamu sudah hidup bersamaku selama 15 tahun dan masih menganggapku pecundang yang tidak mampu apa-apa. Kalau begitu, kepercayaan macam apa yang kita bicarakan? Kamu memang tidak pernah mencintaiku. Apa sih kamu, Budi? Budi, kamu mau pergi? Ya, aku ada urusan. Sabtu malam, lagi. Bayangkan, Siti, kita perlu bicara. Ini sulit, tapi lebih baik kita jujur satu sama lain. Aku mau cerai. Dengar, di antara kita sudah lama tidak ada apa-apa lagi. Dan aku punya wanita lain. Sudah lama, aku tidak melihat ada gunanya kita tetap bersama. Dan aku harus kemana, Budi? Terutama setelah kamu ditipu dengan uang apartemen kita, apartemenku, Siti. Aku bersalah padamu, tapi sudah tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Atau kamu mau aku hidup bersamamu karena rasa bersalah? Dan tentang kamu, aku sudah memikirkannya. Kamu bisa tinggal sementara dengan ibuku. Kenapa tidak? Coba pikirkan. Dia selalu menyayangimu seperti anak kandungnya sendiri. Kadang-kadang aku bahkan merasa dia lebih menyayangimu daripada aku. Kamu bisa istirahat, menenangkan diri, dan tidak akan sendirian. Lihat, Siti, betapa indahnya di sini. Tempat yang ideal untuk menyambut hari tua. Matahari sudah lama terbenam di balik cakrawala. Senja yang gelap menyelimuti sekitar, diterangi oleh lampu-lampu desa dan cahaya dari jendela-jendela. Dari bawah, dari arah sungai, terasa hembusan udara dingin yang lembab. Siti bergidik kedinginan dan bangkit dari bangku. Akhir Agustus, tapi sudah sedingin ini, pikirnya. Atau ini karena aku sudah mulai gampang kedinginan, seperti orang tua. Ia bergidik keras, tapi bukan karena dingin, melainkan karena kata yang sepertinya akan terus menghantuinya. Seolah-olah Budi telah merantai mereka, Siti dan kata itu, selamanya. Siti, tidurlah, besok pagi akan lebih baik, kata Ibu Ani Suryani ketika Siti akhirnya masuk ke dalam rumah. Suara ibu mertuanya, atau lebih tepatnya, mantan ibu mertuanya, seperti yang terus-menerus Siti koreksi dalam benaknya, seperti biasa memberikan efek menenangkan. Ia berbaring di tempat tidur tua yang nyaman dan tiba-tiba teringat bahwa disinilah ia dan Budi selalu menginap selama bertahun-tahun ketika mereka mengunjungi Ibu Ani Suryani, dalam kehidupan bersama mereka yang dulu. Sekarang semuanya menjadi bekas, pikir Siti sambil mengantuk, menutup matanya. Mantan suami, mantan pekerjaan, mantan apartemen, mantan teman, mantan kehidupan, dan aku sendiri yang paling bekas. Dengan nada optimis ini, otaknya yang lelah, untungnya, mati. Pagi membangunkannya dengan sinar matahari kejam yang menyorot langsung ke wajahnya. Ia tidak langsung sadar di mana ia berada dan mengapa alih-alih dinding berwallpaper, ia melihat permukaan putih keabu-abuan dengan beberapa gumpalan kapur, di mana ia bisa dengan jelas melihat bentuk kepala manusia berambut kusut dan kontur binatang berkaki 3, dan kemudian kenyataan menimpanya. Gelap, tanpa harapan, begitu kontras dengan hari yang cerah, ceria ini. Seketika ia merasa sedih dan mual. Ingin rasanya bersembunyi dari matahari, dari burung-burung yang entah karena bahagia apa berteriak-teriak di dahan. Membenamkan wajah di bantal dan menangis, meraung, meratap, mengasihani diri sendiri, dan mencoba mencari makna dalam rasa kasihan itu. Di luar jendela terdengar suara mobil besar yang mendekat, yang jelas berhenti di depan gerbang mereka, membunyikan klakson dengan tajam dan menuntut, dan kemudian terdengar suara pria yang berat, tidak kalah keras dan menuntutnya dari klakson mobil. Ibu Ani Suryani, selamat pagi. Masih tidur ya? Barangnya sudah datang, Bu.
Oh, Pak Alex datang, membawa kayu bakar. Ia mendengar suara cemas pemilik rumah di kamar sebelah, dan aku lupa, dasar tua pikun. Kemudian terdengar langkah-langkah cepat dan tergesa-gesa, dan Ibu Ani Suryani menjenguk ke kamar tempat Siti berbaring. Siti, selamat pagi. Ada tamu, atau lebih tepatnya, tamuku. Dan aku lupa sama sekali. Benar-benar lupa. Tolong bangun ya, sayang, buatkan teh. Setidaknya kita harus menyuguhi orang teh. Aku mau lari buka gerbang. Wanita itu buru-buru menghilang, dan Siti benar-benar memaksa dirinya turun dari tempat tidur. Waktu yang tepat untuk menerima tamu sekarang, pikirnya, menatap wajahnya yang pucat dan kusut dengan rambut acak-acakan. Setelah mengenakan celana jin dan kemeja, ia menyeret langkah ke dapur kecil dan, setelah menekan tombol teko listrik, duduk, bersandar ke dinding. Di luar, di bawah jendela, terdengar suara aneh, seolah-olah sesuatu dijatuhkan ke tanah, dan kemudian pintu terbuka, dan seorang pria masuk ke dalam rumah. Ada istilah pria. Apa itu? Semua orang di dunia tahu. Pria adalah orang yang memiliki ciri-ciri fungsional dan morfologis yang menentukan jenis kelamin laki-laki. Sebagai seorang sarjana sastra, Siti bisa merumuskannya lebih cepat dan lebih akurat daripada kebanyakan orang. Tapi apa itu pria sejati? Nah, dengan konsep ini sudah lebih rumit, setiap orang punya pendapatnya sendiri tentang hal itu. Siti juga punya. Dan sampai baru-baru ini, ia menganggap Budi, jika bukan sebagai contoh, setidaknya sebagai perwakilan yang layak dari kaum pria. Dan ia adalah seperti itu baginya selama bertahun-tahun, lebih dari separuh hidupnya. Tidak sekalipun selama tahun-tahun itu terlintas di benaknya bahwa ada orang lain di sekitarnya. Mungkin, yang pantas mendapat perhatian tidak kurang dari suaminya. Ia Prostenenusno. Jadi ia tidak melihat apa-apa, atau lebih tepatnya, siapapun. Dan ketika Budi menghilang dari hidupnya, tiba-tiba terbentuk kekosongan yang menganga, dingin, dan menyedihkan. Dan tiba-tiba ke dalam kekosongan ini, yang mirip dengan rumah es, masuk pria lain, dan seluruh masa es yang dingin, bergema, dan mematikan itu mulai mencair dengan cepat oleh kehangatan yang terpancar darinya. Tentu saja, gambaran dan metafora yang indah ini baru muncul di benak Siti kemudian, setelah beberapa waktu, ketika ia duduk dengan tenang menganalisis pikiran dan perasaannya. Dan sekarang, ia hanya menatap pria yang berhenti di ambang pintu rumah dan heran dengan perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Inilah dia, pria sejati. Dan ini bukan karena tinggi badannya, bukan karena bahunya yang lebar dan kokoh seperti batu karang, bukan karena tangannya yang besar, bahkan terlihat kuat dan kotor, bukan karena lehernya yang kokoh, dan bukan karena janggut pirangnya yang membingkai wajahnya. Lalu apa? Ia tidak bisa mengerti, tetapi ia merasakannya. Sesuatu. Ia benar-benar merasakannya dengan kulitnya, seluruh tubuhnya, dan yang terpenting, hatinya, yang tiba-tiba berdebar kencang dan cemas. Ia tidak mengerti apa yang terjadi padanya, takut pada kegembiraan yang telah lama terlupakan dan terkubur dalam dirinya, merapikan rambutnya yang mencuat, dan, benar-benar bingung, memutuskan untuk berjaga-jaga marah pada orang yang begitu seenaknya masuk ke dalam ketenangannya yang tanpa harapan. Pria itu, sementara itu, tampaknya tidak merasa canggung sama sekali. Ia masuk, duduk dengan tenang di meja, dan terang-terangan menatap Siti. "Kenapa Anda menatap saya seperti itu?" gerutunya. Pertama, "Selamat pagi." Suaranya berat dan cukup rendah. Kedua, "Saya dijanjikan teh." Dan ketiga, "Saya tidak menyangka akan melihat siapapun di sini selain si Tom, kucingnya Bu Ani." Dan ternyata ada kucing kecil yang berantakan, galak, dan cantik. Karena kekasaran itu, Siti bahkan menjatuhkan bungkus teh, yang, teringat permintaan Ibu Ani, ia sedang tuangkan. Tahu tidak? Ia mengerutkan kening dengan marah. "Anda sendiri yang kucing. Dan lagi pula, apa yang Anda lakukan? Buat saja teh Anda sendiri." Ia mendengus lagi dengan demonstratif dan keluar dari dapur. Orang desa kampungan, tolol, siapa dia, Bima versi lokal, pikirnya dengan marah.
Tetapi ia tidak bisa tidak mengakui pada dirinya sendiri bahwa di kepalanya tanpa sadar muncul gambaran wajah yang terbuka dan jernih, ditumbuhi janggut pirang pendek dan mata hijau kecoklatan yang sedikit mengejek. "Oh, kamu bahkan sempat memperhatikan warna matanya?" Ia bertanya dengan ironis pada bayangannya di cermin dan kembali terkejut dengan perasaan aneh yang sama sekali terlupakan yang muncul saat bertemu dengan pria itu. Seolah-olah sengatan listrik ringan menjalar di kulitnya, membuatnya tersentak, mengangkat kepala, dan merasa lebih muda. "Pokoknya, Bu Ani, saya pergi dulu. Tidak ada waktu untuk minum teh," ia mendengar suara pria itu. "Nanti malam saya datang, bantu angkat kayu bakar ke gudang. Ibu jangan angkat sendiri, dengar?" Kemudian pintu terbanting, dan di rumah kembali sunyi. Tetapi bersama dengan suara pria itu, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang menggantung di udara, yang mendorong untuk bergerak, hidup, dan menikmati hidup ini, setiap detiknya, juga menghilang. "Kamu benar-benar sudah gila, Siti," karena putus asa, ia mencela dirinya sendiri, sudah mulai berhalusinasi. "Siapa itu?" tanyanya pada Ibu Ani. "Loh, kalian belum kenalan?" Wanita itu terkejut. "Dan bagaimana bisa Pak Alex tidak mengajakmu bicara?" "Aneh sekali. Penting sekali aku harus diajak bicara." Siti mengangkat bahu, apalagi dengan orang sekasar itu. "Apa katamu, Siti?" Ibu Ani Suryani terkejut. Bagaimana bisa Pak Alex kasar? Dia orang yang luar biasa, pintar, pekerja keras, baik, dan jujur. Dan betapa dia membantuku? Tanpa dia, aku sudah lama mati kedinginan, atau terbaring di bawah atap yang ambruk, dan dia juga tampan, Alex itu. Dengan itu kamu tidak bisa membantah. Ibu Ani tiba-tiba terkikik seperti anak gadis dan mengedipkan mata pada Siti. Untuk kedua kalinya hari itu, Siti karena terkejut menjatuhkan bungkus teh sialan yang sama dari tangannya. "Ibu ini ada-ada saja," gumam Siti, sambil mengumpulkan teh yang tumpah di lantai. "Memangnya semua wanita di sini diam-diam naksir Pak Alex? Memangnya aku lebih buruk dari yang lain? Tapi serius, Siti? Ini adalah sebuah anugerah bahwa Alex datang untuk tinggal di sini. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya sendiri di sini, tapi kami semua sangat senang." Beberapa menit kemudian, Siti yang terkejut, yang akhirnya berhasil menyeduh teh sialan itu, mendengarkan informasi yang sangat menarik tentang kenalan paginya. Alex adalah semacam daya tarik lokal. Beberapa tahun yang lalu, ia datang ke desa, jatuh seperti salju di atas kepala, atau, menurut ungkapan orang-orang lokal yang cerdas, menyerbu seperti rubah ke kandang ayam, yang jauh lebih akurat. Setelah menetap di salah satu rumah kosong, ia mulai bekerja, dan beberapa bulan kemudian bangunan tua itu tidak bisa dikenali lagi. Kemudian mulai terjadi hal-hal yang lebih menakjubkan. Alex mengeluarkan joran pancing yang belum pernah dilihat di daerah ini, dan pada malam pertama berhasil menangkap ikan gabus, yang sudah 10 tahun tidak pernah ada yang menangkapnya. Ia menghajar pemabuk lokal bernama Ujang, yang, seperti yang diketahui semua orang di desa, sering memukuli istrinya, dan mengangkut kerikil dan pasir dengan gerobak, menutupi genangan air besar yang tidak pernah kering di jalan utama desa, di mana mobil dan pengendara sepeda secara teratur terjebak. Dan bahkan suatu kali Nenek Maryam hampir tenggelam saat pulang dari ulang tahun besannya. Alex bekerja di desa tetangga sebagai kepala sekolah dan guru, satu-satunya di seluruh wilayah itu. Pagi-pagi ia mengangkut beberapa murid yang tinggal di desa mereka dengan mobilnya yang berisik, dan dengan bernyanyi, seluruh rombongan pergi belajar dan mengajar. Di waktu luangnya, ia terus melakukan hal-hal aneh, seperti yang dikatakan oleh penduduk desa tentang kebiasaan dan inovasinya. Alex mengorganisir pembersihan hutan dari kaleng-kaleng bekas dan botol-botol plastik yang dengan murah hati ditinggalkan oleh para pemburu dan pencari jamur, tampaknya sebagai ucapan terima kasih atas hasil hutan. Kemudian ia memperbaiki tiang nama desa yang sudah lama miring, memperbaiki atap-atap rumah para nenek yang tinggal sendirian, termasuk guru tua Ani, dan menanam sebuah bangku di atas tebing sungai. Orang aneh. Mau diapakan lagi? Penduduk desa sepakat memutuskan untuk tidak memperhatikan beberapa keanehannya. Namun, pengaruh Alex terhadap kehidupan desa sulit untuk tidak diperhatikan.
Para wanita lokal, terutama yang belum menikah, berbondong-bondong pergi ke salon di kota kabupaten, berhenti berjalan-jalan dengan sandal jepit usang dan celana training melar, dan mulai memakai lipstik bahkan di hari kerja. Para pria juga mengencangkan celana mereka, mengikat anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan, dan mulai beramai-ramai memperbaiki pagar-pagar yang miring. Ujang yang sudah diberi pelajaran tidak berhenti minum sama sekali, tetapi menjadi jauh lebih tenang dan bahkan terlihat oleh para tetangga yang terkejut sedang melakukan kegiatan yang menakjubkan, mencangkul bedengan di bawah bimbingan istrinya yang tersenyum malu-malu. Berapa umurnya? Dan kenapa dia di sini? Orang seperti itu? Tanya Siti. Setelah mendengarkan cerita yang tidak biasa itu. Alex sudah lebih dari 50 tahun. Dia beberapa tahun lebih tua dari budi kita. Wanita itu tersadar dan terdiam ketakutan. Sudahlah, Bu Ani, tidak apa-apa, Siti melambaikan tangan. Dan dia tidak hanya di sini, Siti, dia hidup di sini, mengerti? Dan kami semua seolah-olah hidup kembali bersamanya, senyum Ibu Ani. Lalu kenapa dia sendirian? Tanya Siti. Berpendidikan, pria kuat dengan tangan, kepala, di puncak kejayaannya. Bahkan tampan. Akhirnya ia memaksa dirinya untuk mengucapkan apa yang ada di ujung lidahnya. Dan kamu kenapa sendirian? Berpendidikan, pintar, cantik, di puncak kejayaanmu, dan juga di sini? Hah, Siti? Tiba-tiba ibu mertuanya bertanya. Yah, aku. Siti bingung. Hidupku memang begini. Nah, hidupnya juga begitu. Setiap orang punya ceritanya sendiri, desah Ibu Ani. Tapi detailnya aku tidak tahu, tidak mau mengarang. Dia pernah bilang kalau dulu pernah menikah, dan bahkan punya anak laki-laki yang sudah dewasa. Itu saja, mungkin. Dan ke sekolah di kecamatan kita, dia sendiri yang mengajukan diri, karena tidak ada lagi yang mau datang ke sini. Dan dia, Pak Alex, pernah bilang padaku, katanya, dia langsung menyambar tawaran itu, katanya, alamnya indah, udaranya segar, memancingnya bikin iri. Pokoknya, seperti liburan, bukan kehidupan. Begitulah Pak Alex kita. Ibu Ani Suryani tertawa ringan dan ceria, dan Siti tiba-tiba berpikir, alangkah baiknya jika Budi pernah memberi ibunya alasan untuk tertawa seperti itu. Selamat malam. Ia mendengar suara tepat di atasnya. Karena kaget dan terkejut, ia menjatuhkan bukunya. Siti mengangkat kepala dan benar-benar menabrak buket bunga liar yang besar seperti awan, di antaranya bunga-bunga berwarna merah marun, biru, dan kuning berkelip seperti bintik-bintik cerah. Oh, indah sekali, terucap darinya, dan langsung ia harus mengerutkan kening dengan marah, karena dari balik karangan bunga yang wangi dan indah itu, tersenyum wajah si kasar pagi tadi. Meskipun semua yang ia ketahui tentangnya dari Ibu Ani, ia tetap bersikap tidak pantas. Rupanya, ia juga berpendapat sama, karena ia menghela napas dan berkata, perkenalan kita sepertinya tidak berjalan mulus. Mari kita coba lagi, nama saya Alex, Anda Siti, saya tahu. Kata-kata saya tentang kucing kecil yang berantakan saya tarik kembali. Tentang yang galak juga, jika Anda mau, tapi tentang yang cantik, maaf, tidak bisa, karena itu benar. Tapi saya mau menyusun tumpukan kayu bakar. Dan, omong-omong, saya tidak akan menolak bantuan. Dan tidak hanya dengan kayu bakar. Anda, yang terhormat, duduk di sini, seorang spesialis dengan ijazah guru, membaca buku dan mengasihani diri sendiri. Sementara saya, antara lain, pontang-panting di sekolah, mengajar matematika, informatika, geografi, dan olahraga. Dan, yang aneh, kadang-kadang semuanya sekaligus di stadion sekolah. Begini, kita lari di lintasan sambil mengulang rumus. Ia menyodorkan buket itu ke tangan Siti yang terkejut dan berjalan pergi. Bunga dari Budi kadang-kadang ia terima pada hari ulang tahun, pada tahun-tahun pertama kehidupan bersama mereka, bahkan pada ulang tahun pernikahan mereka. Kemudian, memang, tanggal itu seolah-olah tertutup oleh rutinitas dan waktu, memudar dan berhenti menjadi peristiwa penting yang pantas mendapatkan hadiah atau setidaknya sekadar disebut. Ada juga hari perempuan, ketika ia diberi buket tulip seadanya dari supermarket terdekat,
Tetapi tidak sekalipun dalam hidupnya ia berdiri seperti ini dengan tangan penuh bunga, dengan bahu yang terasa berat oleh buket yang basah. Ia menyembunyikan wajahnya di antara bunga-bunga yang wangi, menghirupnya, bersin keras dengan nikmat karena serbuk sari yang masuk ke hidung, dan tertawa. Nah, cantik di puncak kejayaan? Ia terkekeh pada bayangannya di ember berisi air. Pergi bantu angkat kayu bakar, dan tidak hanya kayu bakar. Dan jangan duduk-duduk mengasihani diri sendiri yang malang. Dan kemudian ia belajar memancing, mencari jamur, mencabut duri dari telinga anjing, membuat sirup, berjalan dengan sepatu bot lumpur, mengemudikan mobil, menyalakan tungku, menyanyikan lagu, minum tuak, dan banyak hal lain yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Tetapi ada satu hal yang paling penting yang diajarkan Alex padanya, menjadi bahagia. Beberapa tahun berlalu, di sebuah jalan kota yang ramai, dengan tergesa-gesa melirik jam, seorang pria gemuk dan kemerahan hampir berlari, dan tiba-tiba, seolah tersandung, ia berhenti, menoleh, dan dengan ragu-ragu menyentuh bahu seorang pria yang berdiri di depan persimpangan. "Budi, kamu?" Ia menatap dengan heran pada pria pucat, tidak bercukur, dan berpakaian tidak rapi itu. Wah, pertemuan yang tak terduga. "Dengar, ada apa denganmu? Sakit?" "Hah? Baiklah. Maaf. Tidak kenal, ya? Aku Anton. Anton Somad. Kita kan duduk sebangku selama 10 tahun. Rumah kita kan selang 2 rumah dari rumahmu. Nah, ingat? Aku kenal kamu, Somad. Memangnya aku harus memelukmu?" Budi dengan canggung mengulurkan tangan kepada teman lamanya. "Sudah berapa lama kita tidak bertemu?" 5 tahun, mungkin. Kamu sudah tidak pernah mengunjungi ibumu lagi. Tolong sampaikan salam, Bu Ani Suryani, mantan guruku. Semoga Tuhan memberinya kesehatan atas nilai 6 aljabar di ijazahku. Dia masih hebat, lincah seperti anak gadis. Aku bahkan mencontohkannya pada anakku yang jangkung itu. Omong-omong, kamu tahu kabar terbaru? Mantanmu sudah pindah ke rumah baru, mantan yang mana? Budi tidak mengerti. Memangnya kamu punya banyak mantan di desa? Teman itu terkekeh. Ya, mantan istrimu, Siti. Dia sekarang, memang, Bu Siti, guru yang dihormati semua orang di sekolah kecamatan. Hanya saja nama belakangnya sekarang berbeda. Dia kan sudah menikah. Kami semua berpesta 3 hari di pernikahannya. Sampai sekarang masih teringat. Terutama betapa cantiknya Siti waktu itu. Teman itu tiba-tiba menjadi malu, terdiam, dan akhirnya sadar, oh, jadi kamu tidak tahu. Dan bahwa dia sekarang tinggal di rumah baru, juga tidak tahu, oh, apa kamu ini? Pak Alex membangunkan istana untuknya di atas bukit. Sekarang kami semua hanya bisa melihat dengan iri. Budi dan Siti kembali, seperti 2 tahun yang lalu, berdiri di atas tebing tinggi dan memandang ke kejauhan yang tak bertepi. Hanya saja sekarang di wajah Siti bersinar senyuman, ringan dan bahagia. Budi hanya bisa memaksakan diri, tetapi alih-alih ekspresi ironis dan acuh tak acuh, yang muncul adalah seringai yang aneh. "Jadi, kamu baik-baik saja," katanya. "Ya, aku senang. Terima kasih, Budi," Siti mengangguk. "Bukan hanya baik-baik saja. Luar biasa, menakjubkan, seperti yang belum pernah kurasakan seumur hidupku, dan tentang kata-katamu waktu itu, ingat, ya, dalam hal ini kamu benar. Sepertinya, aku memang akan menyambut hari tuaku di sini. Hanya saja, kau tahu, hari tua itu ternyata bisa bermacam-macam. Dan hari tuaku, tampaknya, akan lebih bahagia daripada masa kecilku, masa mudaku, dan seluruh sisa hidupku. Begitulah,